Iya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel saya Master Golden. Ini guys, kondisi Sungai Lukulo di bagian tengah saat ini ya, ngeri tak guys. Ya, pemandangannya seperti ini guys, benar-benar guys. Beberapa sampah terlihat karena memang itu udah menjadi tabiat manusia sekarang ya, saya sendiri. Ya beneran, kita nggak nyalain siapa-siapa ya, karena sekarang itu mudah dijumpai, mudah ditengeri ya. Kalau banyak pemukiman ya pasti banyak sampah. Nah, sampah-sampah yang turun ke ini ke sungai, itu yang tadinya ya nggak niat buang di sungai, buangnya di tepi sungai, tapi lama-lama ya jatuh ke sungai, guys. Itu seperti itu, guys. Kali ini kita bolang di sini, coba bolang akik di tempat yang favorit juga. Ketika musim hujan di sini juga awet. Beberapa batuan-batuan itu tersusun rapih, bagus-bagus banget ya. Nah, itu batuan-batuan yang terbentuk oleh aliran air, benar-benar ya guys. Ini kemarau hanya 1 bulan apa ya, kemarin Agustusan di sini sempat hujan juga udah terasa kayaknya. Jadi kayak sekarang itu seakan-akan ini loh, musim kemarau itu mudah banget terasa kering ya, nggak seperti dulu ya, berbulan-bulan itu masih oke saja. Kali ini kayaknya kerasa banget, beberapa hari saja langsung pada surut seperti itu. Oke, kita nggak bahas itu, kita akan bolang di sini aja guys. Coba lihat kayak apa ya dapatnya ya. Ini pelatarannya bersih karena dekat dengan air ya, walaupun ya persentasenya itu agak kecil daripada bolang seperti hari-hari hujan biasa, itu malah kadang dapat banyak di sini guys. Cuman kondisi kayak gini ya nggak tahu ya. Oke, kita lihat aja ya. Batunya sebagian terlihat jelas kalau yang dekat dengan air ya, kalau yang jauh itu terlihat putih semua. Nah, ini jasper warna-warni guys, ini nggak ambil ya. Ini ada batu tali air, coba kita udah lama banget nggak bolang aki, saya juga kangen loh guys. Langsung saya kibai, selalu saya kayak setan alas ya. Tiap hari harus dodoki kali, tiap hari harus jelajah kali sungai-sungai kecil yang dimana sungai-sungainya itu ya memang ekstrim ya. Ini namanya truli loh. Truli itu ya sebenarnya bisa dimasukkan suseki, cuman dalam kesehariannya, dalam kenyataannya, truli ini batuan-batuan hitam yang berbentuk ya oleh alam, cuman digunakan untuk aquascape ya. Ini kalau di suseki ini nggak masuk ya. Ini walaupun besar pun ya, karena rata-rata bentuknya itu hanya geretan-geretan ekstrim biasa, nggak membentuk sebuah karakter, jarang ya. Itu buat aquascape biasanya. Wih, kita nemu batu warna biru guys. Apakah ini? Wah, ini warnanya biru. Coba kita cek. Buset, biru bener guys. Anda pasti lihat warna biru ya. Ini warna birunya nggak biru spontan, tapi secara mata kasat melihat itu juga kebiruan. Ini nggak tahu jenisnya apa ini guys. Kalau seratnya serat lintang, tapi lintang itu nggak kayak gini. Tembus apa enggak? Ini tembus guys. Wah, ini bahan apa ya? Ini kategorinya apa? Kuarsa, tapi terlalu padat bagi kuarsa. Warnanya biru serius guys. Apa coba? Woyo. Nah ini yang saya suka ini ketika bolang akik ya, itu sering banget nemu bahan-bahan yang aneh-aneh, unik-unik ya. Kita masukin kantong aja dulu. Ini biru ini, jadi abu-abu kebiruan, tapi cenderung ke biru ya. Udah beberapa kali saya tunjukkan dia warnanya biru. Saya nggak akan pernah tahu mau dapat apa ketika mau bolang, kecuali tempat-tempat yang tujuannya pengen ngambil batu yang sudah saya simpan. Saya beberapa nyimpan batu giok lumayan banyak di lokasi-lokasi ya, karena kalau nggak disimpan juga nanti takut kena banjir hilang atau diambil orang, karena di sungai itu bebas. Bahkan ketika disimpan pun itu ya, ketika diambil orang ya saya nggak itu, saya juga nggak marah ataupun gimana, toh itu masih di alamnya, cuman saya digeser aja.
Ini kalau lihat batu-batu bersih kayak gini, ini seger sekali rasanya bro. Nih ada batu kayak gini aneh ya, kayak tak kira itu botol tadi, tapi batunya biasanya nggak keras model kayak gini. Ini kayak itu botol, ini cetakan. Ini warnanya kuning. Woyo woyo, woyo woyo. Coba kita berjalan lagi. Oh itu ada jasper itu. Tapi sambil telaten ya. Belum masuk guys. Ini sambil jongkok aja bisa nemu ini kalau kayak gini. Ini biasanya kayak gini dalamnya tembus guys. Tapi yang nggak tahu ya. Biasanya dalamnya tembus ini. Ini tapak jalak X ya. Dia dari jenis badar besi. Ya. Cuman talinya ya karakter badar besi itu susah untuk nyari yang tegas. Sangat susah, itu jangan menjadi karakter ya. Jadi inilah tapak jalak badar besi. Ini kayak gini cuman X ini. Kalau plus ini tak ambil. Ini yang tadi saya lihat. Wih. Ini coba penasaran saya. Tak airin dulu guys. Ini penasaran dalamnya ada apanya ya. Guys. Ada tali airnya, ini ada X-nya. Seri gunting di sini. Walah guys, di sini juga seri gunting. Iya, kita jumpa tapak jalak jasper merah ati ayam seri gunting. Walah, ini ada penikmatnya sendiri untuk tapak jalak seri gunting ya. Ini tapak jalak yang X. Karena beberapa orang itu menganggap tapak jalak filosofinya ya harus X. Karena kaki jalak itu enggak plus, kaki jalak itu X. Ada yang berpendapat seperti itu. Jadi beberapa orang yang suka tapak jalak X ya seperti itu pendapatnya. Ini garisnya putih, bolak-balik guys, keren guys. Ada yang plus apa enggak? Saya cari lagi. Yang jelas ini putih garisnya, ya. Oke, kita masukin aja. Wow, aneh-aneh ya dapatnya hari ini bro. Ini batu lintang guys, putih bersih sebesar ini. Nah, lintangnya putih bersih, nggak ambil ya. Oke, kita masukin guys. Kadang juga di Lukuno kalau telaten kadang nemu mustika-mustika loh guys. Batu-batu kecil kayak gini tuh menyerupai sesuatu, keong buntet, fosil-fosil yang lain guys, seperti itu. Kadang. Ini ada jasper merah. Gak ada tapak jalaknya sama sekali. Oke, ini jala sutra berupa batu endapan jenisnya. Warnanya coklat, mau jadi tapak jalak tapi nggak jadi, sehingga ini nggak tak bawa pulang guys. Oke, lanjut aja. Nah, di sini nih kena lumpur ya. Bekas kena lumpur, jadi batunya pada ini loh bro, pada warnanya putih. Ini saya yakin jarang sekali yang bolang di sini, karena dianggap ketika posisi kayak gini itu susah. Ternyata enggak guys. Jadi ada sebagian yang warnanya putih, ada sebagian yang warnanya jelas kayak gini. Terutama yang dekat-dekat dengan rumput ini warnanya jelas guys. Ya. Kalau yang putih ini bekas kena lumpur atau terendaman air. Ini ada batu kayak gini juga. Ya. Ini bentuknya apa? Bentuk love, daun. Lah, kayak gini pokoknya. Oke, kita lanjut. Oh ya guys, ada kabar dari Master Golden. Yang seharusnya hari ini saya itu persiapan untuk berangkat besok pagi. Ini udah menjadi jadwal perjanjian kita. Besok pagi itu niatnya ya, Master Golden itu mau ikut pameran. Kan ada event bonsai dan suiseki. Seumur-umur pengen banget ikut pameran, ada penyemangat, temen yang siap jaga stand. Kalau saya nggak mungkin jaga stand sampai 7 hari full ya. Nah, itu udah
udah lobby sana sini, udah ada temennya, udah siap mobil, udah siap barang-barang. Hari H, ini harinya, berangkatnya besok pagi niatnya, temen itu ambruk, yang niat jaga, niat yang semangat itu, ya otomatis kita batalkan guys. Mohon maaf ya, karena itu bukan keinginan kami. Sakit itu bukan keinginan kami, bukan keinginan bersama. Teman ambruk, nggak mau berangkat, ya nggak mungkin ya. Biarpun sembuh pun saya nggak mau berangkatkan. Kenapa? Karena kondisi belum fit maksimal. Di sana juga tidurnya seadanya biasanya di tempat pameran. Ya, teman aja kemarin di pameran. Wah, ini batu rijang guys. Ini bentuknya bagus loh. Ini Suseki Mini ini masuknya. Wih, mantap ya. Keren. Ini ada lagi nih. Ini batuan apa? Wih, ini jenis batuan kapur ya. Batuan kapur, bentuknya juga keren. Ini Suseki Mini semua kayak gini. Ini di momen-momen kemarin, ada tapak jalak juga di sini guys. Ini tapak jalak rijang juga ya, kayak panah Arjuna. Weh. Ini kalau kemarin-kemarin saya ambil, tapi kalau sekarang lagi suka yang lebih besar ya. Ini keren, ini kayak pulau. Utuh, unik. Ada pelatarannya, ini dua masuknya. Ini ya tebing-tebing lah. Ini warna-warni kecil. Oke. Udah dan asar, kita lanjut dulu guys. Jadi ya memang udah gimana ya, udah kejadiannya seperti itu, gimana lagi. Saya tetap komitmen karena saya ada teman lagi buat patungan bayar setan, jadi harus dibayar juga. Karena enggak juga lo enggak, itu ya saya yang salah ya. Dan saya komitmennya juga, kalau teman nggak berangkat saya nggak mungkin maksa jagain atau orang yang lain suruh jagain, itu nggak mungkin. Karena batu-batunya belum paham batu saya. Ini batu bentuk guys. Terus ya banyak banget lah faktornya. Bahkan saya itu H-4 atau H-5 itu udah sengaja ngejar bikin pesen rak itu loh, rak Suseki itu loh, yang terbuat dari besi. Dan kayak gitu nggak bisa didadak biasanya guys. Dan karena saya ya itu bisa didadak asal harganya naik sekian gitu. Kayak gitu. Iya, ya udah. Yang penting pas pameran kita ada rak pajang kayak gitu ya. Hari ini baru jadi diantar jam 3 ke kios ya. Udah ada yang menerima sendiri. Akhirnya kayak gini. Master Golden bolang lagi lah, ngerongsok maning. Wow, ini kita nemu guys. Ini keren ini. Wow, keren guys. Ini warnanya, ini cantik ini, hitam, ya. Ini bisa nempel magnet bisa enggak? Kalau saya lihat ini nempel magnet, tapi bisa juga enggak ya? Karena magnet saya diminta tadi pas main ke rumah temen, minta magnetnya bro. Akhirnya dia bawa aja, walaupun saya bawa kunci motornya, magnetnya diminta. Ini keren sekali karena warna dasarnya hitam legam dan merahnya itu bercak-bercak kayak gini. Ini salah satu yang saya cari. Nempel magnet nggak nempel magnet ini bagus guys. Coba tak fokuskan. Ini merahnya kalau kena air merah banget. Kalau nggak percaya. Nah, walaupun pakai liur, ini keren. Jadi kayak cat noler loh guys. Ini temuan luku ya, kecil ya bentuknya. Oke, kita lanjut ya. Ini tak masukin tas kalau kayak gini. Yo lanjut. Sungai itu sering jumpa dengan ular. Ini sama-sama kaget juga ini tadi. Kelihatan nggak ularnya? Wow, ularnya mana ya? Hilang ularnya guys. Ularnya agak panjang tapi kecil banget. Itu larinya cepat banget itu. Kelihatan nggak? Itu. Di mana? Itu ularnya itu. Nah, itu. Nah, itu. Ya. Jadi bukan hanya cerita. Ini nggak tahu ular apa ya. Itu tadi saya lagi fokus megang HP sambil jalan. Tak kira pelataran seluas ini dan kondisi cerah kayak gini nggak ada ular. Ternyata lagi ada ular lagi berjemur di sini sore hari. Ya, kasusnya sama, kaget. Walaupun dia kecil, saya lebih besar, tapi ya takut juga ya. Ya serius beneran.
Dia kaget, saya juga kaget karena saya lihat gerakannya dia juga gerakannya itu nggak slow loh. Gerakannya dia juga saya ngeget itu loh, mencelatnya gitu. Nah itu yang bikin di tempat padang kayak gini loh, tenggar kayak gini. Ya kalau tempat-tempat banyak pepohonan atau rindang-rindangan itu ya wajar. Ini tempatnya gini loh, sama-sama kaget loh guys. Masa saya ngelamun, dia ngelamun. Saya ngelamunnya nggak, fokusnya itu pegang HP, buka WA, ya sambil baca sambil jalan. Nah ini malah kayak gini tuh, jangan. Oke, kita lanjut bro. Kita nyari di pelataran sini guys. Woyo. Ini momen-momen yang paling slow benernya saya kalau bolang suseki itu jauh lebih sepaneng. Karena ini kita nemu, wah nggak bagus. Buang. Kalau kita nyari suseki itu fokusnya minta ampun. Beneran. Bahkan sampai mata sakit. Karena minim cahaya kadang tempatnya. Kita harus fokus lihat batu-batu yang belum terlihat dalamnya. Jadi kita kalau nggak, ini kita nemu batu apa ya? Keren guys. Ini pasti nempel magnet. Karakter batu besi urat kayak gini guys. Nih, ini kita bawa aja ya. Ini batunya bagus ya. Ini sebagian kuarsa, sebagian ada urat-urat, sebagian berformasi lapis-lapis. Ini nempel magnet ini pasti. Jadi kalau membolang suseki itu satu fokus, kedua terhadap lingkungan juga harus fokus. Kalau nggak ngeh itu bahaya sekali. Karena ular di tempat tenggar atau tempat terang seperti ini aja kita masih sama-sama kaget, apalagi di tempat-tempat yang banyak sekali pohon-pohon rimbunnya itu. Saya sering jumpa ular itu separuh badan. Yang separuh masuk hampir terlindes kepenyak saya itu. Kepenyak itu terpijak. Itu hampir saja, dan apabila terpijak pasti dia membalikan kepala dan gigit karena kepalanya dia masuk ke pohon, biasanya pohon salak sama pohon bambu biasanya. Besar sekali, saya nggak lihat kepalanya guys. Wah itu ular-ular kayak gitu, ular-ular berbisa biasanya gerakannya dia slow banget, nggak takut apapun. Wow, ini kita nemu guys. Ini sayang kuarsa ya. Nah ini kuarsa. Ini kalau batunya hitam atau bahkan abu-abu sekalipun yang penting gelap itu masuk suseki. Kenapa putih nggak masuk suseki? Sebenarnya ya dimasukkan masuk, buat suseki pribadi masuk. Cuman untuk beberapa penilaian karakter pakem itu suseki haruslah ya yang berwarna gelap, merah gelap, putih nggak gelap, nggak ada putih gelap ya. Jadi abu-abu gelap, apalagi hitam. Karena apa? Ya udah menjadi pakemnya ya guys. Nah, jadi ya gimana lagi ya. Jadi harus nyari yang gelap-gelap. Ya seperti itulah proses guys. Kita nyari lagi. Itu beberapa musik-musik lagi pada menggelegar di Agustusan. Itu memeriahkan 17 Agustus, di mana-mana ada dangdutan, ada lomba, jalan sehat, karnaval. Bersyukur bahwa kita pernah mengalami merdeka, yang artinya kita saat ini dalam kondisi merdeka secara lahir dan semoga saja secara batin, secara konstitusional dan secara kenegaraan ya, dari segala macam penjajahan ya. Ya kita lanjut guys. Ini kayak virus guys. Kayak virus tapi ya kayak gini bro. Ya, ini uratnya kuning. Kalau dodok aja kadang nemu banyak di sini. Tapi saya nemu yang kecil itu sangat senang rasanya. Mau tak bikin akik coba. Hasilnya seperti apa? Ini jenisnya rijang, ini bukan badar besi ya. Kalau badar besi dia beda. Dia rijang karena ada kayak gini. Rijang di sungai itu udah kayak gini ya guys. Udah halus. Kalau rijang-rijang yang masih di gunung atau di tepian sungai dia masih bagus sekali ya. Uratnya itu masih kayak pepohonan kalau dilihat dari jarak tertentu ya. Maka dari itu suseki rijang ya cantik sekali. Ini juga rijang.
Ini batu apa ini bentuknya? Ringan ini, jimat ini. Oke, kita lempar aja. Ser. Batu pijet guys, ya biasa buat mijet batu pijet ini. Ini berupa batu endapan. Nah, kumpulin aja batu pijet. Sekarang udah sangat jarang, susah juga nyarinya. Wah, ini kita jumpa batu dari atas. Ini kayak opal loh. Nah, ya. Oke, kita balik-balik dulu. Batu ini tanpa terkena air, dia udah terlihat perbandingan warnanya atau kontrasnya. Dasar warnanya itu kuning kayak gini, guys. Ternyata kuningnya ini bukan jasper ya, dia seperti tanah berwarna kuning. Bisa juga dia mengandung mineral logam, guys. Nah, dalamnya dia ada kristal. Apa ini yang dinamakan ulat logam saya nggak tahu. Kristalnya warnanya putih bersih, agak kebiruan. Ini diantara batu-batunya nggak keras, guys. Ya, kuningnya ini kayak semacam karat-karat gimana gitu. Ini biasanya sih ulat logam kayak gini. Dan ada dendritnya beberapa. Ini batar besi, guys. Ini kita jumpa batar besi. Batar besi hijau dia. Ya, bukan blackjet, beda. Dia hijau. Ini jumpa batu kayak gini. Kayak gini diliput ya. Tawal lah. Oh alah. Ini celana saya buat ngisi batu melorot terus loh, guys. Gawat ini, guys. Ini benernya banyak banget batu, yakin. Kadang saya juga nggak fokus ya, sambil dengerin itu dangdutan. Aduh, payah. Ini di jalur ini ya. Jalan terus. Wih, ini apa ini? Ini batu pada tertanam ini ya. Oke guys, kita karena makin sore kita nyari di tempat pinggiran tinggal ya. Yang tengah-tengah sudah. Kita nyari di pinggir-pinggiran kayak gini guys. Karena ternyata beberapa saya temukan bagus juga ya batunya. Nah, ini malah udah ada yang ngadek kayak gini. Oke, kita review saja. Ini batunya seperti giok guys, bentuknya guys. Warnanya hitam, ada putihnya dan sebagian tembus. Dia udah berdiri sendiri, berarti dia tadinya buat jalan truk. Ini jalan truk ini. Ini jenisnya gabro guys. Masa jenisnya mirip giok, berat. Ini gabro ini jenisnya. Ya, oke kita lanjut. Ini nggak tak ambil ya sengaja, kecuali saya dalam butuh banget gabro tak ambil. Itu kelihatan dari kejauhan warna kuning-kuning. Apakah itu giok kuning? Kita deketin. Wih, ini ada tapak jalak ini. Wih, mantap. Ini ada sebuah batu rijang. Rijang itu berwarna-warni. Ada rijang merah, rijang coklat, rijang hitam, rijang kebiruan. Bahkan dari jenis palumbino itu sendiri sejatinya itu karakternya sama atau sejenis sebenarnya bisa dikatakan dengan rijang ya. Jadi rijang itu ya itu kayak gitu. Cuman yang terkenal rijang di tempat kami itu ya batuan dendeng atau rijang merah. Bentuknya seperti daging ya, seperti daging dengan tulang-tulangnya. Itu batuan dendeng. Mengapa kita nyebutnya batuan dendeng? Ini rijang coklat. Bentuknya seperti ini. Biasanya banyak sekali tali air. Ini ada yang bentuk tapak jalak, ada yang enggak. Ini tapak jalaknya juga enggak sempurna. Ini satu lagi
badar besi tapi nggak ada tapak jalaknya, ada rusak ini, nggak masuk. Ini yang saya lihat, tak kira ini jenisnya itu apa ya, giok, karena dari Jawa ini giok ini guys. Cuman ini ternyata lintang guys. Ini bagus ya, mau tak bawa pulang. Ini lintangnya cantik juga ya, tak bawa pulang. Ini kita taruh sini aja, nanti kita pulangnya juga kembali lagi guys ke sini guys. Kita lanjut dulu. Ini jalan truk yang kita lalui ya. Jalan truk malah batunya bersih-bersih karena dilindas truk tiap hari. Ini ada batu aneh ya, warnanya hitam. Dia agak sedikit berlubang tapi agak ringan. Nah, ini batuan-batuan kayak gini harusnya batu apung, tapi batu apung yang saya tahu ternyata mirip seperti karang, guys. Seperti tulang. Ini bukan ini. Kayak tulang keropos kayak gitu, itu batu apung ya. Ini jarang batu apung warnanya hitam ya, guys. Oke, kita lempar aja. Ringan loh, guys. Nggak tahu ya mengapung apa enggak. Sambil jalan hari ini bolang marem banget. Saya rasa saya midu aja nggak habis-habis, berjam-jam di sini. Pelatarannya luas sekali. Ini perlu kita congkel dikit. Ini badar besi lagi, tapak jalaknya tapi kurang sempurna. Kita bisa lewatkan saja. Ini ada tapak jalak lagi badar besi, tapi ternyata pecah dia dari sininya. Kita bisa lewatkan saja. Terus-terusan guys. Nah, ini kita nemu jenis palumbino di sungai besar. Kalau palumbino suseki itu bentuknya kan bagus ekstrim ya. Kalau di sungai besar bentuknya udah melonos kayak gini guys. Ini udah melonos kan ya. Nah, ini udah melonos. Jadi ya gimana? Ya udah nggak jadi apa-apa. Kalau di sungai besar itu, pada itu suseki itu nyarinya di sungai-sungai kecil. Ini kayak fosil loh, ya. Kita masukin kantong. Nah. Oh, kalau tak kira ada tapak jalak tapi enggak. Ini garis merah kalau ada tapak jalaknya dia tadi. Oh, yo ini ada uap-uap dari bajigur, atasnya bakaran panasan. Saya dari tadi nggak lihat atas loh guys. Itu bakaran ya. Aromanya itu menyengat hidung banget, di mata pedas banget, padahal hanya bakaran rumput loh guys. Nah itu susahnya ya. Giok apa ya guys? Gabro lagi guys, mirip banget giok ya. Sampean pasti ketipu kalau di posisi di sini. Itu gabro itu tadi. Ini enaknya pakai linggis buat nyongkel-nyongkel batu, bagus ini. Ya. Kerijang guys. Nggak ada tapak jalaknya. Tak kira gigi petir, bukan. Ini hijau guys. Ini apa ini? Tak teliti dulu ya. Ini mirip seperti giok tapi ternyata aventurin mungkin ya. Dia nggak begitu tembus dan dia agak seperti kapur. Ya, tapi ini kayak giok loh guys. Giok ini, cuman nggak tahu ya jedit atau aventurin ini. Kayaknya aventurin ini guys. Ya, oke. Ini tak bawa nanti. Cepet guys. Ini lagi nih. Gila nih. Bro, ini giok loh guys. Gemblung ini. Tak cek lagi. Ini ada rijang nih, coba tak cek. Enggak, pokoknya ini. Gila nih guys. Ini tak review ya. Ini sama-sama seperti giok, tapi yang satu ini kurang begitu terlihat tembus. Walaupun saya belum pakai senter ya, tapi yang satu ini yang atas malah yang bagian borek loh guys. Saya kalau nggak sengaja nyongkel tadi,
ini nggak akan kelihatan bahwa batu ini adalah hijau. Terkesan ini seperti lintang biasa. Yang kelihatan kayak gini, ketutupan rumput-rumput di sana. Wow, mantap ini. Nah, ini ada lagi. Ini harus dicongkel ini. Nih, ya batunya kayak gini modelnya di sini, guys. Oh, ini besar ini. Ini ada prosesinya sendiri. Wah, ini kayak fosil kelor. Oke, kita bahas ini dulu. Kita jumpa sebuah giok yang keren banget orang bilang. Ini tinggal tembusnya dalam apa enggak ya? Ini kalau tembusnya dalam saya jackpot yang luar biasa yang sangat jarang banget didapatkan. Bahkan dalam kondisi banjir sekalipun. Karena apa? Di sungai besar kayak gini jarang sekali nemu giok yang gede tembus. Rata-rata kecil tembus juga jarang, remek-remek. Ini agak polos ya, guys. Ini hijaunya istimewa di sini. Ini semoga tembusnya dalam ya. Tak keluarkan senter coba. Ini saya lagi masih belum puas ini. Coba tak keluarkan senter dulu. Aduh, senternya ada yang bawa apa enggak ya? Harusnya bawa. Saya sebenarnya sering bawa senter, cuman kadang malas loh. Oh ya ada. Nah. Wih, nyala. Coba guys, gemblung. Ini kondisi siang hari, bro. Segila ini kah? Cepet. Guys, ini kondisi siang hari gemblung. Gila nih, guys. Gila ini, gila. Ini bukan sembarangan giok ternyata. Nah, dan ketembusannya hebat. Ini siang hari tanpa ini interferensi matahari ini kuat sekali. Ternyata yang kuning ini aja tembus, guys. Dan tembusnya itu nggak main-main ini. Gila ini tembusnya dalam. Ini golongan dalam banget ya. Biasanya kalau yang saya cek itu tembusnya itu hanya melingkar posisi. Ini udah dalam semua, guys. Dan bahkan di tempat yang kasar ini, coba yang ini. Ini yang ini. Oh, nah ini biasanya kayak gini doang, guys. Gila, guys. Wah, edan. Coba tak cek yang agak hijau ini tadi. Waduh, gemblung. Wih. Wojo nang hijau banget yang tadi, mana yang hijau banget ini? Wedan. Ini kalau nemu kayak gini sesak nafas, bro. Wong atasnya lagi ada bakaran, sesak nafas. Ini. Ini saya agak panik ya. Ya. Agak panik. Saya agak jujur aja nemu kayak gini. Ini kalau saya panik itu biasanya mual-mual terus mutah-mutah biasanya. Ini serius. Jadi rasanya ada gugup, agak panik kayak gini. Saya nggak nyangka ini adalah sebuah koreksi pakai tangan dulu. Nah, ini makin hijau ini. Ya itulah giok, guys. Ini kena keringat saya aja udah hijau banget ya. Inilah giok, guys. Ini saya jarang banget nemu kayak gini udah. Terakhir berapa? Ada 1 tahun yang lalu apa ya? Atau setengah tahun. Intinya nggak mesti tiap bulan. Boro-boro ya, guys. Bahkan ketika kita ngepul aja di pengepul, nerima itu jarang banget yang nemu kayak gini, guys. Ini serius. Ya, serius. Ini bongkahan kecil ternyata tembusnya dalam banget. Ini nggak main-main. Dan saya agak gugup juga, merasanya ada gimana, deg-degan gimana gitu. Karena ini nggak terduga. Biasanya model kayak gini tembusnya itu biasa. Ini yang menjadi penentu kekristalan itu ketembusannya, guys. Masalah warna dia udah hebat. Luarnya kayak gini udah hebat, guys. Ini giok Jawa loh, guys. Giok Jawa. Dan ini saya wani yakin 99,9% jadid jet ya. Selain itu embuh. Karena ada mungkin interferensi yang lain hingga membuat bukan jadid. Tapi yang biasa saya lihat ini jadid jet. Dan ini bahan tunggal tanpa cacat. Ya retakannya juga minim. 1, 2, 3 itu retakan sangat minim di sungai besar. Dan dia berada di posisi atas. Ini jarang sekali kena benturan batu-batu yang lain. Dan ini jalan truk ya. Gila, guys. Ini saya bingung ini kayak gini. Ini gimana ya? Ini sembuh lah. Ini bubar lah. Mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita. Saya pamit undur diri. Ini tak masukkan tas, bukan tak masukkan karung ya. Karena dia udah waktunya masuk ke dalam tas dan diindahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam para petualang semua. Wojo. Padahal pelatarannya masih luas banget loh, bro. Ini pelataran. Ini lagi. Pokoknya pelataran ini. Pokoknya semua ini udah sering saya bolangin kayak gitu aja. Dan saya nggak akan nyangka karena keberuntungan itu tidak datang dengan cuma-cuma atau bahkan lambu. Pokoknya alhamdulillahirabbil alamin.